Untuk P3K Nakes, ada 3 kolom unggah yang bisa diisi. Nah, ini statusnya opsional ya. Jika satu halaman ketinggalan, artinya berkas juga bisa gagal. Dan yang tidak disadari oleh peserta ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang verifikasi berkas seleksi administrasi P3K. Nah, jadi di sini diharapkan kita tahu apakah berkas yang sudah diunggah peserta ke halaman SSJISN sudah benar. Lalu hal-hal yang mungkin akan menggagalkan peserta di seleksi administrasi P3K kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa tekan dulu tombol like dan subscribe-nya di bawah biar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sekilas tentang proses verifikasi adalah proses pemeriksaan berkas pelamar P3K yang dilakukan tim verifikasi oleh instansi. Jika kelengkapan berkas pelamar sudah sesuai dengan persyaratan, maka peserta tersebut akan lolos ke tahap selanjutnya dengan status MS. Namun jika pelamar tidak sesuai dengan persyaratan, maka peserta tersebut tidak akan lolos dengan status TMS. Kita langsung masuk saja ke berkas-berkasnya. Yang pertama adalah surat pernyataan 5 poin. Ditulis dan diketik sesuai dengan lampiran yang sudah disediakan oleh pengumuman instansi masing-masing. Lalu ditandatangani dan dibubuhkan e-materai atau materai fisik ya. Karena sekarang sudah dibolehkan oleh BKN untuk menggunakan materai fisik, jadi para peserta bisa membubuhkan dengan e-materai ataupun materai fisik. Yang kedua adalah surat lamaran. Ditulis atau diketik sesuai dengan lampiran yang sudah disediakan oleh pengumuman instansi masing-masing, lalu ditandatangani dan dibubuhkan e-materai ataupun materai fisik. Nah, ini sama dengan poin pertama tadi ya, surat pernyataan 5 poin, sama-sama dibubuhkan oleh materai fisik. Kesalahan yang terjadi adalah surat ditujukan kepada instansi yang lain. Nah, ini terjadi karena si peserta awalnya ingin melamar di instansi A, namun belakangan malah melamar di instansi B, sementara surat lamaran sudah dibuat sebelumnya. Dan yang tidak disadari oleh peserta ini adalah dia tidak mengubah lagi surat lamarannya. Surat lamarannya ini ditujukan kepada wali kota A misalnya ya, tapi ternyata melamar di instansi B, maka harusnya diganti dengan ditujukan kepada wali kota B gitu ya, tapi ternyata tidak dirubah si peserta. Nah, ini akan menggagalkan berkas si pelamar tersebut. Yang kedua adalah penggunaan materai fisik yang kongsi-kongsi gitu, antara surat lamaran dengan surat pernyataan 5 poin yang tadi itu yang pertama ya. Mungkin dia berpikir bahwa satu materai bisa digunakan untuk 2 dokumen gitu. Tetapi pada kenyataannya, tim verifikasi akan memeriksa sampai kepada nomor seri materai yang digunakan gitu. Misalnya jika dilihat dari surat pernyataan 5 poin, serinya itu digit terakhirnya 094 misalnya ya. Tapi ternyata di surat lamaran 094 juga. Nah, ini bisa jadi pertanyaan gitu. Lalu diceklah keseluruhan nomor seri tersebut ternyata sama. Ya, materai itu tidak mungkin mempunyai nomor seri yang sama. Nah, itu artinya dia menggunakan satu materai untuk 2 berkas yang dibutuhkan tersebut. Nah, ini bisa-bisa juga menggagalkan berkas peserta tersebut. Nah, yang ketiga adalah surat pengalaman kerja. Hal yang penting saja saya sampaikan ya. Surat ini harus ditandatangani oleh kepala unit di instansi pekerja bekerja saat ini ya, dan distempel gitu ya, dan distempel oleh unit kerjanya. Nah, di berkas ini akan dilihat masa kerjanya. Kalau peserta yang melamar di jenjang terampil ataupun ahli pertama, itu minimal harus mempunyai pengalaman masa kerja selama 2 tahun. Pengalaman masa kerjanya harus minimal 2 tahun. Kalau peserta melamar di jenjang ahli muda, pengalaman masa kerjanya harus minimal 3 tahun. Dan untuk peserta yang melamar di ahli madya, itu pengalaman masa kerjanya harus minimal 5 tahun. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, artinya berkas gagal. Selanjutnya KTP. Nah, ini persyaratannya harus eKTP atau surat pengganti yang menyatakan sudah melakukan perekaman data. Nah, ini biasanya terjadi jika belangko eKTP itu kosong ya, atau dalam masa pengurusan KTP-nya belum bisa dikeluarkan oleh kecamatan atau kelurahan gitu. Nah, kalau melampirkan kakak gimana gitu ya? Harusnya bisa sih. Harusnya bisa ya kalau kakaknya sudah yang terbaru. Tapi ini kita skip saja ya. Yang kelima, pas foto berlatar belakang merah. Nah, ini jelas ya, cukup jelas. Jadi tinggal difoto aja.
dengan latar belakang merah. Yang ini mau jelas, mau buram ya kan, tetap bisa digunakan ya. Selanjutnya yang keenam, ijazah. Pada ijazah ini program studi yang diminta harus sesuai dengan formasi yang dilamar. Untuk P3K Guru, ini mengacu pada Surat Edaran Kemendikbudristek nomor 4757. Nah, untuk P3K Nakes, ini merujuk kepada Peraturan Dirjen nomor 2268 Kemenkes RI. Nah, ini nanti cek aja linknya di deskripsi akan saya letakkan. Scan ijazah ini harus asli, bukan fotokopi. Artinya, yang fotokopi leges pun ini tidak berlaku ataupun tidak termasuk dalam persyaratan berkas. Dan ketika dikatakan scan berkas ini harus asli, itu artinya wujud tampilannya itu harus asli. Maksudnya, artinya scan juga harus berwarna. Kalau tidak berwarna, itu bisa dikatakan sama saja dengan fotokopi ya. Kalau fotokopi, berarti berkasnya bisa juga gagal. Selanjutnya, transkrip nilai. Ketentuannya sama dengan ijazah ya, tapi ini kita tahu bahwa transkrip nilai ini ada yang 1 halaman, ada juga yang 2 halaman. Jadi pastikan bahwa kedua halaman ini masuk ke dalam satu file PDF yang diunggah. Jika 1 halaman ketinggalan, artinya berkas juga bisa gagal. Yang kedelapan, untuk P3K Guru diminta untuk melampirkan serdik, namun ini opsional ya. Kalau tidak dilampirkan juga tidak akan mempengaruhi. Jadi peserta juga tetap bisa MS ya, memenuhi syarat walaupun tidak melampirkan serdik. Yang kesembilan adalah untuk P3K Nakes ada 3 kolom unggah yang bisa diisi. Nah, ini statusnya opsional ya. Jika tidak dilampirkan tidak akan mempengaruhi status kelolosan peserta. Namun jika dilampirkan akan menambah nilai peserta. Tambahan nilai ini tentunya cukup mempengaruhi, ada yang 25%, ada yang 15%, dan ada yang 5%. Yang ke-10, berkas terakhir untuk tenaga nakes. Wajib melampirkan STR yang masih berlaku, bukan STR internship. Nah, ini STR-nya harus sesuai juga ya, misalnya untuk bidan ya, STR-nya juga bidan. Atau misalnya perawat, STR-nya juga perawat. Nah, itu juga scan-nya harus berwarna. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di sela-sela tahap verifikasi ini ya. Dan juga saya sampaikan kepada pelamar P3K teknis yang nantinya akan dibuka, perhatikan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang menggugurkan kita. Padahal kita belum berperang ya, belum ujian. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms.